Kita lanjutkan, saya langsung mau ke Bang Immanuel. Melihat tadi Bang, nampaknya PSI belum begitu yakin ya untuk mendukung Prabowo karena tidak kunjung dideklarasikan. Anda melihat PSI juga pasang dua kaki Ganjar dan Prabowo? Gini, saya rasa kawan-kawan PSI ini mengerti yang namanya dihargai lah ya. Mereka saat tadi disampaikan juga sama bro kita di depan, mereka sangat bangga sekali partai nomor 2 terbesar di Republik hari ini, Partai Gerindra, dengan kepemimpinannya Pak Prabowo datang ke markas atau DPP-nya kawan-kawan bro PSI. Itu sebuah langkah yang luar biasa, partai besar mengunjungi partai anak muda yang baru menjalankan namanya proses politik gitu. Karena saya melihatnya PSI ini kan partai seperti mawar yang berkembang tapi yang tidak diinginkan. Ini makanya kemarin saya kaget yang juga. Yang tidak diinginkan oleh siapa Bang? Mawar ya, saya nggak tahu lah. Saya tidak mau menyebutkan siapa? partai mana karena nanti seakan-akan saya melihat menghina partai yang merasa lebih besar dari PSI. Tapi saya yakin sekali dengan hadirnya PSI ini kan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan politik kaum muda. Pendidikan kaum muda, kita tahu kaum muda itu, anak muda itu butuh yang namanya eksistensi. Problem eksistensi itu menjadi problem di anak muda gitu. Nah, saya melihat hari ini keberadaan mereka seakan-akan sepertinya dinegasikan oleh kemarin yang coba mereka harapkan bisa mendapatkan sebuah perhatian. PD Perjuangan gitu, sebut saja. Jangan disebut, nanti ngamuk-ngamuk gitu. PDI ntar kalau Bang Kapitra sih ngamuk-ngamuk, tapi ada tuh yang satu lagi tuh anggota dewan yang kerja marah-marah tuh. Deddy Sitorus ya namanya, ngamuk-ngamuk mulu tuh. Itu yang mulutnya kayak tong sampah itu. Gitu. Dan kita mau ya partai-partai anak muda ini, partai anak-anak muda kayak PSI ini biarlah tumbuh kembang. Tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses, tidak mudah. Nggak mudah seperti yang ya kita bayangkan. Berpolitik, kemudian berdemokrasi, lantas menjadi ketua umum, enggak. Itu ada proses panjang. Dan PDIP, proses itu sudah dilakukan oleh PDIP. Dan Gerindra juga merasakan proses itu semua. Menjadi besar itu tidak mudah. Menjadi besar itu catatannya tidak mudah. Betul. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jangan hanya karena Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia besok langsung besar, itu susah. Nggak mungkin, saya akan katakan itu tidak mungkin. Kalaupun saya katakan tidak mungkin, untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin. Karena biar gimana pun, yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif. Ada proses kaderisasi, namanya kaderisasi itu kader itu inti. Gitu. Nah proses intinya dia belum mendapatkan. Berarti menurut Abang Kaisang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan? Saya rasa belum terlihat karena ujinya nanti di tanggal 14 Februari. Pasti. Gitu. Di 14 Februari itu baru bisa kita menyimpulkan ternyata memiliki dampak. Tapi apa yang disampaikan Habibur Rahman tadi, bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan, ternyata itu di mana-mana ada anggota dewannya. Gitu. Walaupun belum sampai parlemen pusat ya, belum parlemen, tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita. Nah, kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan, punya idealisme, tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti perilakunya anak orang tua semua, perilaku koruptif, perilaku yang sangat birokratif, lantas perilaku yang sangat pragmatis lah, itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil, tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya. Karena ini berbahaya buat kita. Kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu. Dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa. Dan kami tunjukkan itu sampai tua sekarang ini saya tetap berusaha untuk muda cara berpikir. Jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua. Secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua. Nah kalau ditanya apa harapan nanti kita saya sebagai pendukung Prabowo, kita berharap kawan-kawan PSI ini, anak muda ini, ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya akan menjadi jembatan dan saya akan memberi jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Nah itu komitmen Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan. Seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo?